Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke teman-teman ya, video kali ini teman-teman akan saya ajak untuk membongkar satu paket baru ya, ngelanjutin dari seri Sentinel teman-teman ya. Ini baru saya punya, jadi ini adalah figur dari Miles Morales yang merupakan figur dari film Spider-Man Into the Spider-Verse teman-teman ya, film animasinya. Kemarin sempat saya sudah beli ya, Peter B. Parker, dan saya lanjutkan untuk membeli Miles Morales. Ini adalah PO. Ini item sangat jarang-jarang banget teman-teman ya di pasaran. Saya jarang menemukan item ini dijual bebas, dan ini bukan item original atau officialnya. Jadi ini adalah item bootleg atau KW yang saya dapatkan harga 300 berapa kemarin ya, 350 kalau nggak salah kemarin, atau berapa kemarinnya, 400 atau 300 saya lupa teman-teman ya. Jadi kemarin ini saya dapetin dari Jakarta PO ya, dan ini sangat jarang banget di pasaran. Mungkin teman-teman yang suka dengan item ini dan nyari di pasaran ini agak-agak susah, karena kemarin saya ikut PO ini pun jarang ya, jarang yang mau mem-PO. Mungkin ada beberapa orang aja teman-teman ya, dan ini item yang saya punya dan lanjutin dari Peter B. Parker. Nah ini teman-teman mungkin akan saya ajak untuk membongkar paket ini, untuk melihat figur baru yang baru saja saya beli ya, sekaligus kita berbagi kesenangan, berbagi info mengenai figur yang saya punya, dan akan saya tunjukkan pada teman-teman. Siapa tahu mungkin teman-teman di rumah sedang mencari referensi dengan item yang mau dibeli, yaitu Miles Morales dari seri Sentinel. Yuk kita buka aja, kita keluarkan dari boxnya, dan kita lihat bareng-bareng seperti apa figurnya. Yuk bongkar. Oke teman-teman ya, ini sudah dibuka ya. Jadi bentukan boxnya dari Spider-Man Into the Spider-Verse dari Miles Morales seri Sentinel V-Action. Jadi ini adalah Sentinel V-Action, ini adalah figur kedua yang saya punya dari seri Sentinel teman-teman ya. Dan ini seperti yang saya informasikan tadi, ini agak-agak jarang di pasaran. Jadi buat teman-teman mungkin yang mencari item ini agak-agak susah ya. Oke teman-teman ya, ini akan saya buka dan akan saya tunjukkan pada teman-teman untuk bentukan figurnya di dalam seperti apa. Tapi lupa teman-teman ya, sebelum kita buka teman-teman, mungkin saya aja untuk melihat bentukan dari boxnya kayak apa dari figur Miles Morales. Yuk shoot lebih dekat. Oke teman-teman ya, ini bentukan boxnya seperti ini. Dia persegi 4 teman-teman ya, dengan tampilan seperti ini ya. Jadi di sini ada gambarnya si Miles Morales-nya dengan kostum Spider-Man berwarna hitam. Jadi Miles Morales ini adalah Spider-Man Black, Spider-Man yang dari kulit hitam teman-teman ya. Di sini ada bagian yang celah ya, semacam plastik yang bisa melihat bagian di dalam dari figurnya. Di sini juga ada ya, serupa seperti yang di bawah ya. Di bagian samping di sini ada beberapa aksi dari si Miles Morales berkostum Spider-Man ya, dan semuanya bertopeng semua. Untuk bagian samping di sini ada yang menggunakan kepala asli dari si Miles Morales-nya. Di sini dia pakai topeng ya, dan di bagian belakang di sini bentukan dari aksi si Spider-Man-nya ya, dengan kostum menggunakan jaket. Ini keren ya. Mungkin nanti yang akan saya rencanakan untuk memajang figur ini saya menggunakan untuk yang model yang seperti ini. Jadi dia menggunakan sepatu skate ya, sepatu apa namanya, sepatu basket seperti ini, jaket,
Cuman untuk kepala saya akan tetap menggunakan kepala si Miles Morales, tapi tanpa menggunakan topeng Spider-Man ya. Ini keren kalau bentukannya seperti ini karena berbeda dari yang Spider-Man yang saya kenal selama ini teman-teman ya. Oke, jadi bentukan boxnya seperti ini ya, persegi 4 ya, dari figur SV Action atau Sentinel V Action teman-teman ya. Oke, yuk kita bongkar aja, kita liatin figurnya di dalam kayak apa. Yuk kita bongkar. Oke, yuk kita buka teman-teman ya. Kita cari bagian mana yang bisa dibuka. Oh, di sini ada segelnya teman-teman ya. Kita buka segelnya aja dulu ya. Kita buka segel dari figur Sentinel. Oke, sudah dibuka teman-teman ya. Kita balik, kita buka. Oh, apakah ada segelnya lagi? Takut ada lagi. Sobek nanti. Oke, tidak. Oke, ada yang nyangkut teman-teman ya. Oke, sudah kebuka dan akan saya buka teman-teman. Oh, jadi bentukannya seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah dibuka dari boxnya ya, jadi bentukan blisternya seperti ini teman-teman ya. Jadi bentukan blisternya seperti ini. Oke, boxnya saya rapikan aja dulu biar gak mengganggu di meja. Oke, jadi bentukan blisternya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa bagian dari figurnya yang sudah berkostum dengan Spider-Man-nya. Mungkin saya buka aja teman-teman ya biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, ini akan saya buka aja. Ini akan saya buka aja teman-teman ya biar kelihatan lebih jelas isian di dalamnya. Nah, nih teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa bagian yang disertakan oleh si produsennya teman-teman ya. Jadi perlu saya informasikan, ini adalah produk bootleg atau KWS non officialnya teman-teman ya. Jadi yang tersedia di dalamnya di sini ada bagian jaketnya, bagian tudung di sini teman-teman ya, bagian tudung ya. Terus di sini ada kepala Spider-Man-nya yang mungkin nanti berbeda wajah mungkin ya. Dan di sini wajah asli dari Miles Morales-nya. Di sini ada bagian jaketnya, figurnya, dan ini apa namanya, bagian tangan. Nah, ini agak bingung nanti saya ini untuk merubah seperti apa. Semoga aja nanti bisa teman-teman ya, untuk merubah bentukan Spider-Man yang menggunakan jaket dan celana pendek ya. Di sini ada beberapa tangan pengganti ya, ada beberapa, banyak banget teman-teman ya. Dan juga ada tangan yang menggunakan spray gun ya. Oh, bukan spray gun ya, semacam spray ya, cat semprot teman-teman ya. Dan ini juga ada aksesoris yang disertakan merupakan palu ya. Ini palu ini sebenarnya miliknya si babi itu ya, bukan miliknya Miles Morales ya. Dan di sini juga ada sepatu. Ini keren ya sepatunya ya. Oke teman-teman ya, ini akan saya tunjukkan satu persatu ya. Sekaligus nanti akan saya tunjukkan lebih dekat kayak apa bentukan dari figur Miles Morales Spider-Man Into the Spider-Verse teman-teman ya. Nah, ini di bagian depan. Jadi blisternya ada dua nih teman-teman ya. Untuk Sentinel V Action ini memiliki dua blister. Ini blister bagian atas ya. Ini mirip-mirip seperti Seditos teman-teman ya. Ada dua blister ya, atas dan bawah ya. Kita buka untuk blister bagian bawah. Apa isinya? Oh, di bagian bawah di sini banyak aksesoris. Jaringnya teman-teman ya, jaring. Terus ada handphone juga di sini, ada headset juga ya, headphone ya, bukan headset ya, ada headphone juga ya. Ini keren ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan satu persatu kayak apa bentukannya mereka. Oke teman-teman ya, ini bentukan dasar dari si Spider-Man, si Miles Morales-nya nih teman-teman ya. Jadi black suit ya, ada merahnya di sini. Karena ini itemnya adalah item bootleg atau KWS, ini mungkin beberapa bagian ada beberapa yang tidak begitu simetris teman-teman ya. Di bagian muka di sini, oh enggak teman-teman ya, masih aman lah ya bagian muka nih ya. Bagian muka ini aman ya. Dan kalau dibilang ini untuk figurnya ini dengan artikulasi yang benar-benar kencang nih teman-teman ya. Jadi gak letoy ini ya. Jadi ini bentukan dari si Miles Morales dengan kostum dari Spider-Man hitam ya, dengan beberapa bagian, kalau menurut saya ini beberapa bagian dia ada sih ya, beberapa bagian yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu quality controlnya, tapi secara keseluruhan ini masih bisa dibilang oke lah teman-teman ya. Dari segi pewarnaan ya, untuk pengecatan juga tidak ada yang belepotan di sini ya. Detail juga apa namanya, dari lambangnya di sini juga bagus di sini ya. Di bagian dada juga bagus
Ya, karena ini mungkin gambaran dari Miles Morales karena anak kecil ya teman-teman ya. Jadi dia dicetak dengan ukuran yang benar-benar mungil di sini ya, kecil ya. Dan juga dia kurus ya, serupa seperti di filmnya teman-teman ya. Nah, ini bentukan dasarnya ya. Oke, ini teman-teman ya, ini akan saya tunjukkan detail kalau kita lihat lebih dekat dari Miles Morales Spider-Man-nya ini teman-teman ya. Ini coba kita lihatin bagian kepala di sini. Ini bagian kepala sebenarnya sudah bagus teman-teman ya. Jadi walaupun ini itemnya item bootleg ya, cuman ada beberapa bagian dari leher ini mungkin yang tidak terlalu simetris ya. Dia agak-agak miring teman-teman ya, agak miring untuk kepala. Ini mungkin bisa diperbaiki ya nanti ya. Ini bagian kepala. Dan cetakannya juga bagus ya teman-teman ya. Jadi dengan goresannya ini bukan gambar, tapi dia semacam timbul ya teman-teman ya. Jadi dia garis dalam ya. Jadi bukan garis gambar aja dia ini ya. Ini detail bagian kepalanya. Dan untuk tangan seperti ini untuk detailnya ya. Nah, ini tangan seperti ini teman-teman ya detailnya. Nah, nih. Oke, dan di bagian depan, di bagian dada dengan lambang si Spider-Man-nya, dia seperti ini ya. Oke, di bagian belakang juga serupa seperti ini teman-teman ya. Nah, nih. Oke, di bagian depan, belakang, turun ke bawah ya, di bagian ini ya. Di bagian pinggang ke bawah, bentukannya seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi dia bentukannya seperti ini, detail. Ya, jadi tergolong bagus dari cetakan, dari bentukan-bentukan yang ada di tempelan dari tubuhnya juga bagus ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk bentukannya seperti ini teman-teman ya. Dan ini mungkin yang akan saya ganti nanti menggunakan yang pakai jaket. Cuma di sini saya agak-agak bingung dan juga agak takut teman-teman ya. Walaupun ini harganya, walaupun ini kalau dibilang item bootleg, tapi harganya ini lumayan 400-an teman-teman ya. Jadi agak-agak takut nanti saya mau merubah, takut patah atau ada yang keliru. Ya, ini mungkin akan saya coba aja untuk mengganti itemnya ini dengan tangan yang pakai jaket teman-teman. Yuk kita coba rubah ya. Ini akan saya coba ya teman-teman ya di bagian tangan. Sekarang akan saya coba di bagian tangan, akan saya buka. Oh, ini agak-agak ribet sebenarnya, ini agak-agak keras ya. Oke, semoga aja aman, tidak rusak teman-teman ya. Oke. Ini benar-benar keras di bagian ini. Oke, lepas teman-teman ya. Yang di sini juga sama, ini akan saya lepas juga di sini. Oke, atau mungkin saya pasang aja mungkin teman-teman ya. Oke, ini sambil lalu akan saya ambil ininya. Oke, dan ini adalah yang harus dipasang ya. Oke. Nah, di sini akan saya pasang yang ini teman-teman ya. Jadi untuk tangan yang menggunakan jaket ya. Oke, keras. Oke, sudah masuk teman-teman. Oh, keliru ya. Ini harus pasang ininya teman-teman ya. Keliru. Saya lepas dulu. Ini harusnya masang jaket di sini ini. Ya bener ya, pasang jaket ya. Oke, yang ini saya lepas aja dulu ya. Yang ini harus dilepas dulu sebenarnya. Oke, ini agak-agak susah teman-teman ya. Untuk bagian tangan ini untuk melepasnya dari artikulasi. Coba kita buka. Oke, kita lepas dari sini. Tangan saya sampai sakit teman-teman. Oke, kelepas teman-teman ya. Oke, sudah terlepas di sini. Sekarang kita pasang jaketnya teman-teman. Jadi ini bentukan jaketnya ya teman-teman ya. Jadi jaketnya seperti ini. Jadi jaketnya yang ini harus kita pasang. Oke, kita pasang aja dulu teman-teman ya. Nah, ini sudah kepasang. Oke. Nah, setelah terpasang seperti ini, baru dia dipasang tangannya teman-teman. Nah,
Jadi ini kok dibilang artikulasinya ini benar-benar kencang teman-teman ya. Benar-benar kencang. Oke, sudah terpasang teman-teman ya. Jadi kalau dibilang ini benar-benar susah ya untuk memasang, melepas ya. Ini benar-benar susah ya. Dan ini membuat saya agak-agak ragu ya teman-teman ya. Ini sudah kepasang ya. Oke. Selanjutnya di sini akan saya tangan yang kedua teman-teman ya. Tangan yang kedua di sini. Oke. Oke, jangan-jangan ini kebalik ya. Gimana ini? Oke, satu tangan sudah terpasang teman-teman ya. Dan ini saya akui benar-benar susah ya untuk mengganti bagian-bagian dari aksesorisnya ini teman-teman ya. Satu tangan ini sudah kesusahan, bahkan korbannya ini bagian tali dari jaketnya sampai putus nih teman-teman ya. Bukan putus ini sebenarnya copot dari lubangnya dan harus saya lem lagi nanti. Oke, ini akan saya lanjut untuk tangan sebelah kiri. Dan bahkan tadi saya keliru ya, sudah susah payah ya memasang ini, ternyata ini dipasang di sebelah kiri teman-teman. Dan ini sekarang akan saya pasang yang tangan sebelah kiri yang asli. Oke, ini saya coba pasang ya. Oke, ini bagian tangan kan saya pasang. Ini benar-benar susah teman-teman ya, apalagi dia alot untuk masuk ke bagian ininya ya. Oke, semoga berhasil. Oke, saya pasang begini aja. Oke, terpasang. Belum terpasang teman-teman. Oke, sudah terpasang teman-teman. Jadi ini benar-benar keras teman-teman ya. Saya harus sedikit berusaha ini sekuat tenaga untuk memasukkan bagian lubang ke bagian pentolannya nih teman-teman ya. Ini sudah masuk ya. Oke, jaket tangan sudah kepasang semuanya. Sekarang akan saya ganti bagian pinggangnya nih teman-teman ya. Semoga ini mudah. Bagian pinggang. Oke. Alot juga ternyata teman-teman ya. Oke, ini sudah kebuka teman-teman ya. Ini sudah kebuka. Oke, dan akan saya ganti dengan yang ini teman-teman ya, yang celana ini ya. Oke, ini akan saya masukkan bagian celana. Ini benar-benar penuh perjuangan teman-teman ya. Oke, kita dorong. Oke, masuk teman-teman ya, sampai bunyi cetak. Oke. Nah, yang di sini saya agak-agak bingung ya. Ini saya harus lepas yang mana ini ya. Oke, harus lepas yang mana? Atau ini harus dilepas ya. Oke, ini harus dilepas. Coba kita lepas teman-teman ya, yang bagian sini. Semoga aja aman. Oke. Jadi ini sebenarnya hanya bukan aksesoris ya, hanya untuk ininya aja teman-teman ya. Dan aslinya ini harus dimasukkan ke keliru ya. Awas jangan sampai keliru. Oke, yang sebelah kanan nih ya. Oke, kita masukkan. Semoga aja aman teman-teman ya, tidak ada kerusakan. Oke teman-teman ya, akhirnya terpasang ya bagian lutut. Ini ya benar-benar susah karena mungkin itemnya item bootleg atau KWS, jadi ada beberapa bagian mungkin yang tidak sama dengan lubangnya. Jadi tadi sempat saya kikir sedikit bagian plastiknya untuk masuk ke sini. Jadi untuk bagian yang kayak gini teman-teman, yang masuk ke sini ini tidak sama. Ini mudah masuknya, sedangkan untuk yang bagian ini susah. Jadi ada tadi beberapa bagian saya kecilin dan akhirnya dia bisa masuk ya, walaupun dengan susah payah akhirnya dia bisa masuk teman-teman ya. Oke, ini akan saya lanjut dengan kaki yang sebelah kiri ya. Semoga aja ini mudah ya, gak susah seperti tadi. Oke, ini saya lepas dulu. Oke.
Oke, ini saya lepas, semoga aja ini mudah ya, dan sama ukurannya seperti ini, nggak terlalu copot lagi. Oke. Oke, sudah mulai masuk, kita colokin teman-teman. Oke, colokin. Oke, akhirnya sudah terpasang teman-teman ya. Jadi dua-dua kaki ini ya, dua-duanya ini memang agak-agak susah untuk masuk ke bagian lubang bagian kaki. Ini mungkin saran buat teman-teman ya. Jadi kalau kesusahan untuk memasukkan ini, jadi bagian dari plastiknya ini yang bakal masuk ke dalam lubang itu agak dikikir sedikit teman-teman ya, agar dia bisa mudah masuk. Karena untuk ukurannya tidak sama, jadi harus dikikir dulu. Ini sudah masuk ya. Oke, ini kaki sudah terpasang. Ini akan saya lepas untuk bagian telapak kaki ini untuk diganti dengan sepatu teman-teman ya. Oke, yuk kita lepas saja teman-teman. Oke. Oke, ini lepasnya apa begini. Oke, ini sudah dilepas. Akan saya ganti kaki sepatu. Oke, bagian sepatu teman-teman ya. Untuk sepatu, semoga aja ini pas ya, tidak perlu mengikir lagi ini. Oke, masuk teman-teman ya. Jadi yang ini mudah, jadi gak terlalu sulit seperti yang tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ini mudah. Oke, sudah terpasang nih teman-teman ya. Jadi benar-benar sulit nih teman-teman ya. Jadi saya akui ini untuk memasang bagian-bagian dari aksesoris atau kaki pengganti ya, sepatu pengganti ini benar-benar sulit teman-teman ya. Oke, ini benar-benar alot dan harus benar-benar ekstra sabar ya. Oke, sekarang kaki yang kanan akan saya lepas. Oke, yang kanan sudah dilepas. Oke, ini sudah pas. Oke, ini sudah pas. Coba akan saya masukkan. Jadi sudah masuk, tapi ada beberapa bagian yang tidak simetris, akhirnya harus dirubah lagi. Oke, ini sudah masuk. Oke, ini mudah teman-teman ya. Yang ini mudah daripada yang kiri tadi. Oke, yang ini sudah masuk. Sepatu sudah terpasang. Oke, jaket sudah terpasang. Sekarang tinggal bagian kepala nih teman-teman ya. Di bagian kepala ini akan saya copot ya. Oke, bagian kepala ini saya copot. Dan akan saya pasang untuk kepalanya si Milesnya ya, Miles Moralesnya nih teman-teman ya. Tinggal colokin. Oke, ini bagian kepala ini mudah ya teman-teman ya. Oke, sudah masuk di bagian kepala. Tinggal di bagian tangan nih teman-teman ya. Tangan ini kita copot. Oke, untuk tangan ini akan saya ganti untuk yang megang dengan air spray-nya ini teman-teman ya, dengan cat spray ya. Ini karena si Miles Morales suka graffiti ya. Oke, ini akan saya pasang. Oke, ini sudah terpasang teman-teman ya. Terus saya lanjut untuk memasang bagian tangan yang ini. Bagian yang ini saya menggunakan tangan yang menggenggam ya. Oke, ini bagian-bagiannya benar-benar susah teman-teman ya. Oke, ini sudah terpasang semuanya. Jadi sudah terpasang semua teman-teman ya, bagian kaki, sepatu, bagian pinggang, jaket semuanya sudah terpasang. Tinggal bagian tudungnya ini ya. Oke, tinggal bagian tudungnya ini teman-teman. Untuk tudungnya ini saya menggunakan untuk yang ini karena nanti akan saya pasang headsetnya di sini ya. Oke, kita pasang tudungnya.
Oke, tudung sudah terpasang, airspray. Oke. Nah, nih teman-teman ya. Setelah bersusah payah dari tadi masang kepala, masang bagian jaketnya, tangan, sepatu, kaki ya. Setelah bersusah payah akhirnya jadi juga teman-teman ya. Jadi benar-benar saya akui untuk memasang ini, untuk mengganti bagian-bagian dari tubuh dari Miles Morales ini benar-benar susah teman-teman ya. Jadi bagian lubang itu ada yang nggak sama dengan lubang besaran tusukannya dengan yang lubangnya itu. Jadi harus bersusah payah dan jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau tadi saya sudah menunjukkan Miles Morales yang sudah menggunakan kostum Spider-Man. Untuk yang ini saya menggunakan atau bentukan Miles Morales kostum yang berbalut dengan jaketnya dan celana pendek dan menggunakan sepatu teman-teman ya. Nah, bentukannya seperti ini. Yuk kita lihatin lebih dekat bentukan dari Miles Morales yang berbaju bebas. Yuk kita lihatin lebih dekat teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, bentukan kepala ya, bentukan detail dari si Miles Moralesnya ya di bagian kepala. Untuk sculpture-nya atau cetakan kepala ini tergolong bagus teman-teman ya. Dengan kualitas KW atau bootleg ya, dengan cetakan seperti ini ya, Miles Morales hampir serupa ya, hampir serupa seperti di filmnya teman-teman ya. Ya, di bagian muka ya cetakannya tanpa ada mispin atau belepotan, tercat rapi ya. Ini untuk bentukannya seperti ini, dan untuk outfitnya bagian jaket seperti ini teman-teman ya, detailnya keren ya, bagus ya. Jadi untuk warnanya, baju dalam dan bagian luarnya juga bagus, warnanya dia warna hijau berpadu dengan semi apa ini, pink atau merah nih teman-teman, merah muda ya. Nah, ini detailnya seperti ini untuk jaket ya, jaket seperti ini detailnya. Oke, nah ini di bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Detail ke bawah ya, bagian ke bawah di sini untuk celana pendeknya juga bagus detailnya. Di sini ya, detailnya juga bagus. Bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Dan bahkan mungkin untuk sabuknya berwarna putih ya. Di sini terus turun ke bawah, di sini untuk sepatunya juga bagus ya. Untuk sepatu ini mungkin ada beberapa bagian warna tidak terlalu dominan merah atau tidak pekat warna merahnya, ada bagian warna putih yang kelihatan. Ini mungkin yang agak-agak lemah di sini teman-teman ya, bagian sepatu warna merahnya ini dia coba warnanya di total ya, bener-bener merah, bener-bener merah tanpa kelihatan ada warna putih dasarnya. Ini mungkin bakal keren nih teman-teman ya. Jadi minusnya di sini ya. Jadi untuk detailnya sepatu juga oke ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi bentukan detail dari Miles Morales seperti ini teman-teman. Sekarang kita lihatin artikulasinya ya. Jadi kalau dibilang tadi saya bilang artikulasinya ini benar-benar kencang di sini teman-teman ya. Cuman sayangnya saking kencangnya ini dibikin susah untuk memasang aksesoris atau bagian-bagian penggantinya. Yuk kita lihatin mulai dari bagian kepala teman-teman ya. Bagian kepala di sini untuk artikulasinya segini teman-teman ya. Ini mungkin kalau dilepas dia full sebenarnya ya. Full cuman copot. Oke, dipasang lagi. Oke. Nah, di bagian tangan dia kencang banget teman-teman ya. Ini saya mengganti bagian tangan ini kencang banget teman-teman ya. Jadi ini mungkin kalau mau bergerak berputar agak-agak susah ya, karena dia terhalang oleh jaketnya ini ya. Terus untuk artikulasi di bagian siku ini double join ya. Jadi dia bisa sampai segini teman-teman ya, double join ya. Untuk pergelangan tangan dia hanya bisa berputar ya. Pergelangan tangan dia hanya bisa berputar, tidak bisa bengkok ke kiri atau ke kanan ya. Oke. Di bagian badan di sini ada torso. Oke, torsonya tidak terlalu ekstrim ya teman-teman ya, biasa-biasa aja. Di bagian pinggang, oke, ada artikulasi teman-teman ya. Untuk bagian pinggang ini ada artikulasi. Terus bagian pangkal paha ada artikulasi, oke. Nah seperti ini teman-teman ya. Untuk pangkal paha dia artikulasinya seperti ini, mundur ke belakang seperti ini, ngangkang seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk bagian lutut, oke, ini susah membalikannya. Oke, untuk bagian lutut di sini semi double join ya teman-teman ya, semi double join di sini. Oke, ini agak-agak longgar, harus saya kencangkan lagi di sini. Oke,
Nah ini, dan di bagian sepatu di sini dia bisa begini teman-teman ya. Di bagian sepatu dia bisa begini, cuman dia nggak bisa ke kanan dan ke kiri. Di bagian depan ada artikulasinya ya, bisa begini bagian depan sepatu ya. Ini mungkin yang lebih fleksibel yang ini ya. Oke. Nah ini untuk artikulasinya seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak terlalu ini ya, karena terlalu kencang ini. Ini mungkin saya push hanya begini saja nanti di meja di kaca etalase teman-teman ya. Dan bentukannya seperti ini. Oke teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan beberapa aksesoris ya. Di sini aksesoris yang akan saya tunjukkan ada headphone ya teman-teman ya. Ada headphone di sini, keren ya bentukannya di sini ya. Untuk headphonenya ini mungkin bisa dipasang nanti di Miles Morales seperti ini teman-teman ya. Tapi nggak terlalu masuk nih teman-teman ya. Oh ke belakang nih mungkin ya. Oke coba ke belakang. Ini mungkin masuknya seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah ini mungkin masuknya seperti ini ya untuk headsetnya. Dan juga di sini ada aksesoris berupa handphone ya. Handphone kecil seperti ini teman-teman ya. Dan ini mungkin nggak saya pakai karena agak-agak susah ini penggandengnya yang mana nih. Tangan yang bisa megang handphone ini, karena sepertinya ini ada beberapa bagian yang harus ditusukkan ke bagian tangan ya. Dan di sini ada tangan ya beserta dengan jaring. Oke, nah ini dilengkapi juga dengan stand base teman-teman ya. Dilengkapi juga dengan stand base dan ada standnya ya. Ini cuman nggak saya pakai ya, karena saya nggak akan memposekan itemnya ini dengan gaya-gayanya si Miles Morales seperti di filmnya. Jadi tetap seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja membongkar paket ya figur baru dari Miles Morales dari seri Sentinel V Action ya. Secara keseluruhan figurnya bagus sebenarnya ya. Dengan harga yang saya dapat 300 atau 400 yang saya dapat ini tergolong ya di tengah-tengah ya, dibilang oke, dibilang nggak oke ya. Karena sini saya benar-benar kesusahan untuk memasang bagian-bagian tertentunya, jadi ada beberapa bagian yang agak-agak kesusahan teman-teman ya. Cuma secara keseluruhan masih oke, masih worth it buat teman-teman mungkin yang mau mencari item ini ya dan mau membeli, masih oke, masih layak untuk dikoleksi untuk melengkapi koleksi dari Spider-Man Into the Spider-Verse ya. Saya rasa begitu saja video yang saya buat. Semoga video yang saya bikin ini bisa memberikan hiburan, informasi, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.